Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Widya Pratiwi, NIM 2010-60-2028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Mikroekonomi Islam Dasar berupa materi konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu ekonomi kapitalis, kedua yaitu ekonomi sosialis, yang ketiga yaitu ekonomi Islam, yang keempat yaitu ekonomi konvensional, dan kelima yaitu ekonomi campuran. Kelima ekonomi ini pasti terdapat masalah itu baik berupa secara umum maupun tidak. Nah, masalah ekonomi yaitu berupa masalah produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Nah, yang sedangkan secara umum, masalah ekonomi ini berupa kemiskinan individual dan kemiskinan negara. Nah, cara mengatasi masalah ekonomi itu yaitu berupa distribusi barang dan jasa tersebut. Selain penjelasan dari ekonomi Islam juga memiliki asas dan kaidahnya, yaitu yang pertama kepemilikan, yang kedua yaitu distribusi, yang ketiga yaitu disposisi. Kepemilikan ini terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sedangkan distribusi yaitu dia menjamin kebutuhan per individu warga negara. Nah, kemudian disposisi yaitu pengembangan hak milik berupa nafkah dan infak. Nah, kebijakan mikroekonomi Islam ini, kebutuhan manusia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebutuhan per individu, yaitu berupa pokok, sekunder, maupun kebutuhan mewah. Hal ini tidak wajib tetapi perlu dibantu. Yang kedua yaitu kebutuhan kelompok, yaitu berupa pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Hal ini wajib dipenuhi bagi negara dan individu. Kemudian definisi kepemilikan. Pemilikan ini berupa izin pembuatan untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu, yaitu dia menyebabkan pemiliknya berhak untuk mendapatkan kegunaan atau utilitinya, serta mendapatkan kompensasi darinya. Itulah definisi kepemilikan. Kepemilikan atau ownership ini terbagi menjadi 3. Tadi sudah saya jelaskan di poin pertama, yaitu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, kepemilikan individu ini hukum syara'nya yaitu berlaku untuk barang dan jasa, di mana itu pemiliknya itu berhak mendapatkan kompensasi darinya. Nah, kemudian kepemilikan umum ini dia izin pembuat syariatnya itu kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkannya. Kemudian kalau kepemilikan negara itu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, itu pengelolanya menjadi wewenang khalifah. Tata cara kepemilikan atau tata cara memiliki itu kita sebagai manusia punya kebutuhan jasmani dan juga keinginan untuk memiliki. Nah, dan juga kita sebagai manusia itu memiliki naluri untuk hidup. Nah, keinginan untuk memiliki itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebab pemilikan. Karena kita sebagai pemeluk agama Islam, itu pembatasan jumlahnya, dibatasi jumlahnya. Tidak boleh semuanya dalam sosialisme. Nah, kemudian kepemilikan untuk hak milik itu bebas, tergantung pada usaha kita dalam kapitalisme. Jadi kepemilikan dalam Islam itu adalah benar atau sahih secara halal. Sedangkan secara kapitalis itu kepemilikan itu caranya tergantung pada sendirinya. Sebab kepemilikan dalam Islam ini atau disebut dengan asbab at-tamaluk itu seperti waris ataupun harta yang diperoleh tanpa kompensasi ataupun bekerja, kemudian kebutuhan harta penyambung hidup maupun dari pemberian negara. Nah, cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik ataupun memperoleh hartanya yang belum dimiliki sebelumnya. Nah, inilah disebut dengan sebab kepemilikan dalam Islam. Kemudian disposisi atau tasarruf. Nah, kepemilikan barang dan jasa ini bisa digunakan untuk infak berupa pembelanjaan,
Nah, kemudian faktor hubungannya itu untuk wasiat dan hadiah. Sedangkan kalau untuk faktor nafkahnya yaitu seperti ayah yang menghidupi anak-anaknya. Nah, pengembangan harta itu diinvestasikan seperti tanah ataupun harta yang diperoleh dari pertukaran dengan cara mengubah bentuk menjadi bahan bangunan ataupun berupa pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Nah, adapun hukum tanah pertanian. Nah, dengan cara pengembangan tanah pertanian yaitu dengan eksentifikasi tanah pertanian itu seperti pembelian lahan ataupun memagarinya, menghidupi tanah yang mati dari pemberian negara pada petani. Inilah yang disebut dengan sebab kepemilikan pada tanah pertanian. Kemudian intensifikasi tanah pertanian itu mengelola tanah pertanian itu hukumnya wajib dan menyewakan tanah pertanian itu hukumnya haram. Kemudian ada hukum tanah perdagangan. Bentuk perdagangan ini terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan domestik ataupun perdagangan luar negeri. Contohnya seperti jual beli salam, sarf atau yang disebut dengan uang yang hukumnya halal. Sedangkan dalam perdagangan itu seperti riba, tahlis, penimbunan itu hukumnya haram. Ada lagi hukum perindustrian. Nah, hukum pabrik itu mengikuti hukum barang yang diproduksinya, baik itu produk halal, pabrik kilang yang halal, ataupun produk yang haram. Dan ada lagi hukum syarikah, yaitu hukum akad antara dua orang ataupun lebih. Yang keduanya ini sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari dengan syar'i. Dan harus ada objek akad atau sesuatu yang bisa diakadkan. Kemudian orang boleh melakukan tasarruf. Akad syari harus ada kesepakatan melakukan syarikah dan sepakat memberikan modal. Kedua ini belum sah, tetapi jika ada kesepakatan melalui syarikah dalam urusan tertentu barulah sah atau berupa objek akad seperti barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berupa bentuk syarikah dalam Islam, yaitu ada syarikah amlak atau disebut dengan zat barang dan syarikah uqud, pengembangan harta. Nah, dalam syarikah uqud ini terdiri dari syarikah inan, syarikah abdan, mudharabah, wujud, dan mufawadah. Apabila ada pembubaran dalam syarikah amlak dari syarikah uqud, maka semua kerugian dikembalikan kepada harta dan pemiliknya. Sementara keuntungannya itu milik kedua belah pihak. Nah, hukum syarikah kapitalis ini, bentuk syarikah kapitalis ini terdiri dari perseroan firna atau barang-barang dagang, kemudian perseroannya terbatas, itu koperasi, asuransi, dengan kerjasama penjaminan. Hal ini hukumnya haram karena bertentangan dengan syarat syarikah Islam. Kemudian lagi ada tasyaruf yang diharamkan, yaitu berupa infak seperti isyraf, tahjid, taraf, atau disebut dengan poya-poya, kikir, dan pengembangan harta berupa judi, riba, syarikah kapitalis, takhlis, istikor, dan mematok harga. Nah, bentuk dan ciri harta milik umum itu berupa fasilitas umum, seperti hilangnya fasilitas umum yang menyebabkan sengketa bagi masyarakat, bahan tambang yang tidak terbatas seperti air, minyak, emas, dan lain-lain. Sumber daya alam yang sifat pembentuknya menghalangi dimiliki secara perorangan. Nah, izin pembuatan syariat itu kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan bendanya.